Aduh, dibilangin Saifuddin itu harus belajar sama saya, jangan belajar sama Yosua Tewu, ya kan? Terus belajar duduk bareng, biar sama Lonte kamu juga harus duduk bareng. Emang kamu siapa? Nah inilah mental selebritis ini ya bener si istrinya Saifuddin ternyata jujur itu ya. Si suamiku kan selebritis, berarti Saifuddin bukan hamba Tuhan, selebritis. Nggak mau duduk sama Lonte, ya kan? Berarti selebritis kalau begitu. Seorang Jadi seorang hamba Tuhan itu ya, dia mau datang, orang berdosa, saudaranya berdosa, ya, dia melakukan pemberesan, dia telepon, nggak mau diangkat, kan berarti kan kamu yang jahat, Saifuddin. Berarti kamu yang jahat, karena Yosua Tewu sudah berusaha telepon kamu nggak angkat, kamu yang jahat, berarti kamu sendiri ngaku kan, kamu nggak sudi duduk sama Lonte kan, berarti kamu yang jahat. Kan sebel sekali. Nah, anjing-anjingnya ya, Saifuddin kan goblok juga nggak ngerti tuh prinsip-prinsip beginian. Ya kan asal jelek-jelekin Islam pokoknya jadi pahlawan goblok juga. ya betul. Lanjut Pak Santi Amer. Oke, terima kasih. Salam Pastor Shalom. Paujang. Sekalian penutup ya Pak Santi Amer ya. Baik, Enggak, nanti penutupnya Pastor Sarah aja. Nanti Pak Santi Amer lanjut penutupnya Pastor Sarah ya Pak Santi Amer. Lanjut. baik. Salam buat semuanya. Jadi saya singkat aja Shalom. buat Pavel ya. Jadi begini, inilah sebenarnya tangisan daripada orang yang kalau meminjam istilahnya Pak Paujang, Pastor Paujang itu yang militan tadi atau radikal itu ya. Tangisan itu apa? Pertama, seharusnya apa yang dikatakan Pavel itu tidak perlu terjadi begitu, tetapi memang harus terjadi. Supaya apa? Supaya memang ada yang borok-borok itu terbuka ke permukaan. Pertama adalah sejak awal ya saya sudah kritik itu PGI. PGI itu jangan enak-enak duduk di kantor. Perhatikan itu masyarakat Kristen yang ada di pedesaan. Berdayakan mereka. Dan seharusnya lah program PGI itu diarahkan untuk itu, bukan menjual itu mengkontrakkan manajemen rumah sakit PGI. Iya malah ngurusinnya nggak perlu ya. Harusnya orang kayak Saifuddin dibina. Yang ya kan? Nah, kayak Saifuddin ini. Nah yang kedua, ini PGI ini lagi saya kritik ini. Kemarin saya menghadiri launching Pasca Nasional. Itu dilakukan oleh suatu lembaga Pasca Nasional yang sudah sah diakui pemerintah. PGI ini malah membuat suatu panitia tandingan. Kan kayak kurang kerjaan ini PGI ini. Nah, PGI yang dibentuk lembaga Pasca Nasional ini ketuanya Maya Rumantir, ya kan? Saya bukan melihat Maya Rumantirnya, tapi saya melihat perilaku dari PGI ini lebih suka ya bergaya Gilo, pendeta Gilo itu yang glamour. Dia tidak melihat itu jemaat yang di pedesaan sana, yang hidupnya susah. Tidak pernah maka dari itu Pak Paujang dan sama Pak Putih. Suatu saat kita harus menyurati pemerintah Pak supaya dana yang dialokasikan pemerintah kepada PGI itu dihentikan, alihkan ke Galarua supaya bisa kita salurkan atau kepada Yayasan Damaris gitu. Kita harus menyurat itu karena nggak ada gunanya bagi jemaat itu. Dia hanya hengki-pengki ya, hidup glamour ya, terus hedonis. Ini kritik saya kepada PGI, mudah-mudahan didengar ini. Nah yang kedua Pak Pavel, sebenarnya ya sudah ada pemerintah itu anggaran bagi desa ya. Setiap desa itu mendapat dana 800 sampai 1,5 miliar per tahun. Jadi bukan berarti saya menafikan upaya Pavel ini luar biasa. Justru tapi nggak pernah nyampe ke bawah loh Pak Santi Amer dana ya, itu. Ya, justru karena itulah borok-borok ini terungkap. Itu sebenarnya digunakan untuk pembangunan apa? 800 sampai 1,5 miliar itu, 800 juta itu. Ya untuk pembangunan desa itu termasuk pertanian, ya kesejahteraan. Seharusnya. Jadi oleh karena itu Pavel, saya sarankan begini, kalau kita si Galarua sudah punya konsep ya tentang itu. Tadi Bapak bicara beli pupuk ini dan itu. Nah, saya nanti akan kirimkan kepada Bapak bagaimana cara membuat pupuk organik, namanya ekoenzim ya. Saya akan kirimkan kepada Bapak, nanti saya udah kirim WA saya. Silakan bagus juga tuh ya, jadi bisa mandiri ya. Mail atau apa Bapak, saya akan kirimkan itu. Bapak secara praktis itu masyarakat di sana, jemaat itu bisa diajari membuat ekoenzim. Jadi sudah bisa menghemat membeli pupuk. Yang kedua,
tanah pertanian di sana akan lebih sehat. Kalau Bapak menggunakan pupuk kimia, malah itu menjadi bom waktu yang tidak bagus. Nah, yang ketiga adalah nanti itu bisa dipakai untuk keperluan atau serbaguna. Saya akan kirimkan nanti kepada Bapak itu, tolong Bapak catat, dan saya sudah kirimkan WA saya. Jadi saya tunggu WA Bapak. Nah, jadi apa yang saya sampaikan di sini adalah sebenarnya Pak Paul, dengan adanya begini ya, kita puji Tuhan lah. Diakonia itu kemudian kita berdiskusi begini, membuka borok-borok atau kepalsuan dari para yang menamakan diri entah pendeta lah, entah apa namanya ini institusi-institusi Kristen. Biarlah mereka begitu, tetapi suatu waktu itu harus kita tutup. Kalau saya, tidak ada gunanya itu dana pemerintah mengalir kepada mereka. Nah, yang keempat gini Pak Pavel, saya tidak tahu gereja Bapak itu gereja apa. Coba cek, apakah sinode Bapak itu masuk anggota PGI atau tidak? Kalau Bapak, ya, sinode Bapak itu masuk anggota PGI, mestinya aneh itu ya. Hak Bapak itu, hak sinode Bapak itu minta pelayanan, karena kalau nggak salah itu setiap sinode itu ditagih iuran itu. Jadi ini adalah ketidakadilan itu. Tetapi sudahlah, ya ada Tuhan kita Yesus Kristus, ada Elohim penolong kita. Kita berterima kasih dengan kesulitan ini. Saya yakin kita dari Galarua juga sedang ada pemikiran global ya, global dalam artian yang holistik, termasuk misalnya menangani Hairul Anwar kemarin itu ya, kita malah mengkonsepkan itu nanti bagaimana supaya menjadi desa agrowisata ya, dan apakah nanti koperasi atau apa, kita sedang menyusun konsep itu yang holistik. Jadi pemerintah juga di sini, pemerintah daerah tidak boleh lepas tangan begitu aja. Maka langkah pertama yang yang ingin saya sampaikan kepada Pavel adalah bentuk komunitas-komunitas pertanian di sana ya, kelompok tani. Kita nanti akan lebih mudah. Nah, saya mengemukakan itu semua tadi, Pak. Begitulah gambaran kehidupan di Indonesia ini, betapa yang menamakan dirinya pendeta, ya, yang khotbahnya menggebu-gebu, institusi Kristen yang katanya membela kepentingan jemaat, itu nonsens semua. Nonsen gitu ya, nonsen. Tetapi Bapak nggak usah berkecil hati. Kita selalu memandang Zoom ini ya, diskusi dengan Pastor Paulus supaya membuka mata hati mereka. Kalau mau membuka, kalau nggak tertutup aja sekaligus, sekalian mati, itu nggak ada gunanya bagi kita. Jadi tetap semangat Pavel, kita mendukung 100% ya perjuangan Bapak, dan saya yakin kita punya mimpi atau visi desa-desa yang telah dimenangkan iman Kristen menjadi desa-desa terkemuka, jadi role model desa yang paling bagus di Indonesia. Amin. Itu Galarua Pak ya, itu mimpi Galarua, dan akan tetap menuju ke arah itu, apapun whatever the cost is ya, kita akan lakukan itu. Jadi semangat Pak Pavel, saya nanti kirimkan itu kepada Bapak, itu ya, ekoenzim itu yang penemuan daripada sangat-sangat ramah lingkungan ya, bisa dibuat oleh siapapun dan bahannya sederhana sekali, jadi tidak ada yang terbuang. Sampai di situ aja Pak Paul, saya tetap mendoakan para teman-teman diakonia ya, bersemangat ya, saya juga nanti berusaha. Sebetulnya Pak Tobing kan ada proyeknya Pak Tobing juga sama Pak Santiamer dengan Pak Putih yang gitu ya, pertanian itu ya, yang dilakukan itu juga bisa di-cloning juga. Itu tadi kan itu di desa itu, tadi tempatnya Pak Fel itu di desa itu. Betul. Jadi Pak Paul, Pak Suara kebenaran mau ngobrol tuh. Pak Suara, lanjut Pak Suara, mana? Ya, lanjut. Sebentar, ini Pak Suaranya mana tadi? Oh, pantesan. Oh, antrenya banyak dari tadi kita nih ya. Pak Suara silakan. Oke, Pak Suara silakan. Pak Suara, lalu Pak Ibu Lani, lalu Raja Uti ya. Nah, Pak Suara silakan. Mana nih Pak Suara nih? Ya, mikrofonnya dinyalakan lagi Pak Suara. Udah tak buka. Ya. Pak Suara, mikrofonnya udah. Ini betul Uti udah ngomong. Enggak bisa ngomong dia. Ya, Ibu Lani Yohana, lalu pada Jauti ya terakhir ya, dan Pak Sosara nanti yang ini. PS Sara yang ya, langsung Lani Yohana.
Awu. Halo. Ya. Halo. Ngobrol nak. Ayo nih mau diapain nih si pasangannya nih, ayo. Gini nak ya, yang sekarang kita Halo. Berisik banget ini ya. Di belakangnya backgroundnya ribut banget ini Lani Yohana. Oke lah Raja Uti ya. Ini dimatiin dulu backgroundnya, berisik banget ya. Oke, Raja Uti silakan. Ya, shalom Pastor. Shalom. Aduh, memang jadinya ini ya, dua hamba Tuhan ini saling balas membalas pantun. Kita juga akhirnya melihatnya itu jadinya kurang enak juga Kurang sih. pas ya. Kurang pas gitu. Kurang afdol. Mereka ini kan sebenarnya kan punya pengikut, punya pendukung dan masuk figur yang dihormati. Tapi ya memang satu ya yang harus kita ini perhatikan itu ya seperti yang Pastor katakan ya harus ada keterbukaan itu kesalahan dari awal sih itu. Terus yang kedua ya hati-hatilah ketika memilih teman gitu Pastor. Jangan sampai teman lama ditinggal, teman baru belum tentu juga cocok gitu dan belum tentu juga jujur gitu. Itu. Terus yang kedua mengenai tadi cuitan-cuitan itu ya, itu menarik Pastor. Artinya begini, kalau kita kan melihat di Indonesia ini kan, ya jujurlah kita katakan 5 agama yang diakui ini kan agama impor Pak, di luar semua. Tapi di masing-masing suku bangsa di kita itu ada yang namanya agama lokal, yang berasal dari tradisi. Nah, jadi ini kelihatannya agama-agama impor ini mengatakan bahwa agama lokal itu adalah agama-agama yang katakanlah pagan atau misalnya menyembah setan atau menyembah hantu segala macam atau yang dikatakan terkutuk. Nah, itulah yang framing yang dilakukan dari sejak dahulu. Akhirnya tradisi-tradisi agama lokal yang ada di Nusantara ini seperti yang dilakukan oleh Mbak Rara itu akhirnya dianggap sebagai bahan bulian Pak untuk mencari menunjukkan superioritas gitu, seperti yang dilakukan oleh Tuan Gilo itu gitu. Hal yang sama juga yang dilakukan di Pusuk Buhit beberapa bulan yang lalu kan? Ya, yang pendeta GBI itu ya. Ya, pendeta GBI yang naik menginjak-injak itu tempat makamnya ini. Orang-orang agama tradisi, agama Batak ini ya. Itu juga sama. Jadi mereka itu menunjukkan bagaimana kesaktian mereka terhadap hal-hal yang sifatnya itu tradisi gitu, tradisi-tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Padahal justru tradisi-tradisi lokal inilah yang berguna buat kita semua untuk memerangi khilafah, Pak, untuk membendung pengaruh khilafah. Jadi artinya ini jadi salah gitu. Begitu khilafah berkuasa, mereka yang digorok duluan kok, bukannya siapa-siapa gitu. Nah, ini yang kita harus cermati dan harus hati-hati gitu. Jadi ya mudah-mudahan ke depannya ini dua orang ini ya segera rekonsiliasi gitu, Pak. Supaya suasana ini ya kembali tenang dan damai gitu. Iya, betul. Ya, itu aja sih yang kita harapkan sih Pak dari semuanya gitu. Yang dan sebetulnya statementnya Gilbert ini akan memprovokasi orang-orang Kristen yang tidak berpengetahuan untuk menjadi orang-orang Kristen yang radikalnya itu radikal kayak orang Islam. Bukan radikal Kristen. Makanya tadi ada orang bilang, wah Saifuddin itu radikal, militan. Itu goblok juga ya. Masa orang kehilangan 200 juta mencak-mencak itu dibilang radikal, langsung ngutuk-ngutukin, ungkit-ungkit masalah orang dibilang radikal. Itu Kristen bayi. Orang yang begitu tuh Kristen bayi. Ya, tadi benar Pak Santi yang berbilang, bayi rohani yang begituan itu. Iya. Ya, bayi rohani. Ya, mau terima nggak terima ya begitu ya Saifuddin. Itu bayi rohani Saifuddin. Yang model kayak kamu itu anak-anak rohani itu, bayi rohani itu. Ya. Sampai urusan-urusan titit dibawa-bawa segala macam. Ya kan nggak nyambung gitu. Yang salah anaknya, kamu salahin anaknya, bukan salahin bapaknya. Memang kalau memang bapaknya cabul itu urusan yang lain lagi. Tapi itu namanya dendam Saifuddin itu. Ya. Kalau memang bapaknya cabul ya itu urusan yang lagi. Kalau sekarang sampai cabul ya nanti pasti Tuhan akan bongkar. Iya. Ya. Tapi dengan si Saifuddin begitu, itu udah kelihatan dendam. Itu namanya dendam justru si Saifuddin itu. Itu bayi rohani, itu bukan radikal itu namanya. Ya, nah itulah didikannya Gilbert. Ada orang yang begitu. Orang radikal itu ya ditipu pun dia mengucap syukur, dia akan ikhlaskan.
Itu namanya orang ini ya, orang Radikal. dewasa rohani. Ya, radikal itu begitu, makin radikal makin mengasihi, makin melepaskan pengampunan. Kalau ini mengutukin ya, aduh, bertobat itu orang berdua ini. Si Joshua Tewu juga sama ya, si Joshua Tewu juga sama. Belajar sama saya itu loh, nggak pernah ngutukin kalian. Coba Malah kalian fitnah memberkati saya ya. habis-habisan. Coba di sini ada yang pernah tahu saya ngutukin? Nggak ada. Adanya kalian malah memfitnah omongan saya dipelintir lagi. Nggak pernah saya ngutukin Saifuddin sama Joshua Tewu. Justru saya memberkati mereka. Saya selalu mengatakan Nah, yang positif tentang memberkati. mereka. Cuman itu tindakan mereka itu adalah tindakan bayi rohani. Tindakanmu tuh Saifuddin itu tindakan bayi rohani. Ya, itu bayi-bayi yang begitu itu yang kesurupan duitnya ditilap kesurupan begitu. Katanya tinggal batuk. Nah, ampun lepaskan saja. Mungkin Joshua Tewu juga lagi butuh duit anaknya. Apalagi sampai ngatain sampai mata satu apa segala macem. Aduh, itu kan terlalu. Nah, kedua ya, Joshua Tewu juga nggak bener juga. Ya. Sampai mencaci maki begitu. Ya akhirnya kan gitu tadi ya jangan. Itu kan rekanmu, sahabatmu. Kalau ada masalah, ya, tapi responnya Joshua Tewu yang kedua bagus ya, adem ya. Tapi terlambat, udah terlambat. Ya kan harusnya pertama dia begitu. Nah, sekarang dia begitu dulu. Nah sekarang terus Saifuddinnya cita-cita. Nanti kalau ada yang bongkar rahasianya Saifuddin, nanti pusing juga Saifuddin itu juga. Jangan saling bongkar begitulah, nggak baik lah. Malu kita, malu. Iyalah, jangan saling bongkar begitulah. Ya kan semua orang punya ini, tetapi bukan berarti tadi bener Pak Fel, bukan berarti kita mau nutupin dosa-dosa orang, enggak. Kalau memang si Joshua Tewu masih begitu sekarang, wah kiranya Tuhan yang hanya Tuhan yang bisa tolong dia. Kalau Joshua Tewu masih berperilaku seperti itu ya, kita kan nggak tahu. Tapi kalau itu masa lalu, kan sudah diampuni, sudah minta ampun. Joshua Tewu juga sudah klarifikasi, itu masa lalu sudah minta ampun. Tetapi kalau ternyata masih, wah itu jangan takut. Tuhan akan sungguh-sungguh adil. Nggak usah kita minta, nggak usah kita usah ngejar begitu. Serius ya. Tuhan itu sungguh adil loh. Orang-orang yang berperilaku busuk itu Tuhan singkapkan semua loh. Ya, ngeri sekali loh. Itu nggak ngomongin bohong lah. Orang yang berzina, orang yang rakus uang, ya, orang yang haus kekuasaan, itu Tuhan hancurkan loh satu-satu loh. Saifuddin kalau nggak bertobat nggak lama itu. Joshua Tewu kalau nggak bertobat nggak lama itu. Serius. Pohon tidak berbuah ditebang ya. Iya, ditebang. Walaupun bagus kelihatannya tebang aja. Ya, saya tidak berkata Saifuddin apa segala macam, enggak, tapi dalam hal ini saya lagi cerita, lagi membahas pertikaian mereka berdua ini loh. Ya, saya nggak lagi membahas duitnya KC, nggak lagi membahas tititnya Joshua Tewu. Apa tititnya, jandanya maksudnya aku tititnya Joshua Tewu. Si Sarah sampai ketawa-ketawa nih. Nanti boleh komentarnya terakhir. Tapi saya lagi membahas pertikaian kalian ini loh. Ya. Memalukan. Stop. Ya. Belajar sama saya. Kalian fitnah saya aja saya diem kan. Belajar sama saya. Aduh, dibilangin Saifuddin itu harus belajar sama saya, jangan belajar sama Joshua Tewu. Ya kan? Terus belajar duduk bareng, biar sama lonte kamu juga harus duduk bareng. Emang kamu siapa? Nah inilah mental selebritis ini ya, bener si istrinya Saifuddin ternyata jujur itu ya. Si suamiku kan selebritis, berarti Saifuddin bukan hamba Tuhan, selebritis. Nggak mau duduk sama lonte. Ya kan? Berarti selebritis kalau begitu. Seorang hamba Tuhan itu ya, dia mau datang, orang berdosa, saudaranya berdosa, ya, dia melakukan pemberesan, dia telepon, nggak mau diangkat, kan berarti kan kamu yang jahat Saifuddin, berarti kamu yang jahat, karena Joshua Tewu sudah berusaha telepon kamu nggak angkat, kamu yang jahat, berarti kamu sendiri ngaku kan, kamu nggak sudi duduk sama lonte kan, berarti kamu yang jahat. Kan sebel sekali. Nah, anjing-anjingnya Saifuddin kan goblok juga, nggak ngerti tuh prinsip-prinsip beginian. Ya kan, asal jelek-jelekin Islam pokoknya jadi pahlawan, goblok juga. Iya, betul. Ya kan? Apa bedanya kamu sama Yahya Waloni kalau begitu? Ya kan? Nggak ngasih teladan. Belajar sama saya ya.
Saya nggak pernah sekalipun jelek-jelekin kalian. Temen saya tegur, karena kan Saifuddin dengar kan. Makanya saya berharap Saifuddin bisa rukun lagi sama Yosua Tewu ya, supaya kalian ini para apologet ini jangan sampai saling menjatuhkan gitu ya. Saya berapa kali difitnah ya sama orang-orang Kristen yang lain, nggak pernah saya balas juga, ya kan? Jadi saya berharap rukun ini berdua ya, rukun lagi supaya kasihan ini ya orang-orang yang baru yang mau bertobat tadi, kayak Susu Kuda tadi cerita itu kan, ngeliat kehidupan kalian kan jadi enak kan. Nah, semua saya berharap benar-benar ya Saifuddin sama Yosua Tewu bisa rukun, bisa bagus lagi ya, bisa jangan omongan yang nggak baik juga ya, nggak mau duduk sama lonte, itu kan juga omongannya nggak baik. Yosua Tewu salah, tapi jadinya Saifuddin yang salah. Kalau dalam kali ini jadi Saifuddin yang salah menurut saya ya. Jadi Saifuddin yang nggak benar, statementnya dia, asalnya Yosua Tewu yang salah, tapi sekarang jadi Saifuddin yang salah kan begitu kan. Tetapi kan kita balik lagi, kalian berdua ini kan orang hebat, orang baik ya, makanya harus selesaikan masalah itu dengan baik, malah selesaikan ruwet-ruwetan, mau saling lapor polisi, jangan. Oke, ini Lani Yohana di mikrofonnya ruwet banget ini ya, kita nggak bisa terusin karena sudah jam 12:30 ya. Ini Pastor Sarah biar meneruskan, melanjutkan sekali menutup di dalam doa. Oke, iya. Sebelumnya untuk Pak Apel, luar biasa ya, nanti di channel aku juga aku bantu publish juga ya Bang ya, jadi nanti bisa makin banyak yang mendukung pelayanannya. Dan ini tadi sebelum kita doa ya, awalnya juga saya udah pernah berkomentar juga itu waktu itu ketika Saifuddin bergabung dengan JT ya, meninggalkan Kopaul. Saya menyayangkan itu, kenapa kok mau diprovokasi ya gitu. Tapi ya sudah terjadi, mau apa lagi, memang salah pergaulan. Nah, jadi sudah banyak yang ngomongin dulu ya. Saya tahu sudah banyak yang ngomongin. Iya, saya langsung gitu keluar itu langsung saya bikin konten tuh waktu itu kok. Daripada dia keluar, lebih bagus tidak usah ada yang mendanai Muhammad Tace, biar langsung ibaratnya ya terima aja hukuman itu, saya pikir gitu. Karena ini udah saya mencium bau-bau provokasi gitu, dan ternyata benar kan, tapi ya sudahlah, memang harus begitu jalannya gitu kan. Ya itu saja sih yang mau saya komentari. Nah, untuk dari pengalaman saya, untuk kita ada perlu juga sih, memang hitam di atas putih. Kesalahan saya memang waktu itu karena dia hamba Tuhan, saya pikir, dan banyak juga orang terjebak di dalam hal itu ya, karena berpikir hamba Tuhan yang undang tidak perlu hitam di atas putih, ternyata perlu juga itu saudara ya. Dan tentang biaya apa semuanya memang perlu harus dibicarakan di awal ya, supaya pengalaman kita ini tidak menjadi kesalahan bagi untuk semua kedepannya ya. Kita berdoa ya kok, langsung aja ya kok. Ya, ada yang mau topik doanya apa kok? Nggak usah, tutup aja dalam doa. Langsung saja ya. Iya, kita berdoa supaya mereka berdua rukun dah. Oke, dan tabiat-tabiatnya itu ya kok. Ya, tabiat-tabiat ya, yang mata duitan, yang semua benar-benar Tuhan sudah, ya semuanya Tuhan bereskan. Ini terakhir kita mau bicara tentang mereka berdua, selanjutnya kita serahkan mereka sama Tuhan ya. Kalau di dalam Alkitab kata serahkan pada iblis supaya jiwanya bisa diselamatkan ya, kan begitu kan? Betul. Mengapa serahkan pada iblis? Artinya ya biar nanti iblis akan memberikan pencobaan yang akan menjadi pencobaan bagi iblis, akan menjadi pencobaan bagi mereka ya, dan mereka bertobat, mereka akan diselamatkan. Kalau nggak bertobat ya bablas, gitu aja kan. Iya, betul. Oke, kita bersatu semua dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk malam ini. Luar biasa Engkau Tuhan dalam pembicaraan ini. Terima kasih untuk live streaming ini. Terima kasih untuk Ko Paul dan juga channelnya yang sudah memberkati banyak orang. Dan juga terima kasih untuk para donatur, semuanya orang-orang yang punya hati untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan juga terima kasih untuk juga para donatur yang sudah memiliki hati untuk memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa, terkhususnya juga Tuhan untuk Bang Pavel yang
pada saat ini men-share untuk pelayanan yang perintisan. Kami tahu perintisan jemaat itu tidak mudah, tapi kami percaya ketika Tuhan yang menggerakkan dia, maka Tuhan yang akan memperlengkapi dan menyediakan segala dananya. Siapapun Tuhan sanggup menggerakkan setiap hati, dan kami berdoa berkatilah mereka Tuhan yang sudah memberkati lebih dulu, supaya mereka juga boleh memberkati lebih lagi untuk orang-orang di sekeliling dan siapapun yang membutuhkan pada saat ini. Berkati juga Bang Pavel bersama dengan keluarganya dan juga jemaat yang Tuhan percayakan padanya, supaya mereka tetap kuat sekalipun daerahnya tempat radikal yang sangat sulit juga untuk pelayanan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang menyertai. Roh-Mu bekerja dalam setiap hati, kuasa-Mu menyertai setiap mereka. Roh yang menyala-nyala tetap ada dalam diri mereka, dalam hati mereka. Dan kami juga berdoa untuk orang yang kami bicarakan pada hari ini, yaitu Joshua Teo dan juga Saifuddin Ibrahim, berserta juga dengan anaknya Joshua Teo, yaitu Jo. Tuhan, Engkau berkati juga mereka, Tuhan. Engkau yang pulihkan setiap hati. Apapun yang terjadi konflik di tengah-tengah mereka, biarlah Tuhan campur tangan. Apapun yang menjadi dosa mereka, Tuhan juga yang menjadi hakimnya. Kami percaya Tuhan, ketika hamba-Mu berdosa, sekalipun mereka jatuh ke dalam dosa, Tuhan sendiri yang akan sanggup mengangkatnya. Tetapi jika mereka tidak memiliki hati untuk pertobatan, maka Tuhan, biarlah Engkau juga yang campur tangan, dan kami serahkan juga mereka kepada Ibu. Seperti itulah ya perkataan-Mu, supaya mereka juga boleh bertobat dan juga meninggalkan segala jalan-jalannya. Untuk kami juga para hamba Tuhan yang mendengarkan pada saat ini, biarlah kami juga bisa mengambil ini sebagai pelajaran bagi hidup kami, supaya kami tidak menjadi sama seperti mereka, tetapi kami menjadi orang berbeda, supaya hidup kami menjadi teladan bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat orang-orang yang mendengarkan pada saat ini, baik itu dari Kristen, Katolik, ataupun Muslim, atau siapa saja Tuhan. Biarlah Tuhan acara ini senantiasa menginspirasi dan memberkati banyak orang, supaya kami juga mengingat bahwa seperti yang Paul dia katakan, bahwa orang Kristen yang radikal adalah orang Kristen yang memiliki kasih. Karena itu biarlah Tuhan Yesus itu tetap ada dalam kami, karena Kristus adalah kasih itu sendiri. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan dan istirahat kami masing-masing, apapun yang menjadi aktivitas kami, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Engkau yang campur tangan, biar kami tetap menyala-nyala bagi Kristus, biar kami tetap maju bagi Kristus, biar keberanian juga ada di dalam diri kami milikan bagi Kristus dan Injil. Terpuji nama-Mu Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya layak bagi-Mu, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya, amin.